Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Halo anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Tentunya kalian dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan ibu kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Sekeluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak doakan dari tempat Bapak menyiarkan materi ini, semoga anak-anakku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini masih dalam keadaan kondisi pandemi, mari anak-anakku selalu rajin mencuci tangan setelah beraktivitas. Kalau anak-anakku pergi menuju ke rumah teman atau melakukan aktivitas di tempat lain, jangan lupa anak-anakku memakai masker dan selalu menjaga jarak dengan orang-orang yang barusan kalian kenal. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan berbagai macam nikmat, kesehatan dan kesempatan. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari alam kejahilan kepada alam yang dipenuhi oleh berbagai macam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama Islam. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hari ini materi kita memasuki pelajaran ke-9 dalam materi pendidikan agama Islam untuk kelas 1. Silakan anak-anakku mempersiapkan buku paketnya dan kalian simak apa yang Bapak terangkan dan apa yang Bapak tugaskan. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan kita, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, anak-anakku, kita telah membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hari ini judul dari pokok bahasan kita yaitu tentang salat wajib. Ayo, Bapak mau tanya, apakah anak-anak telah mengerjakan salat wajib? Ya, salat wajib itu adalah bagian dari rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5. 1, mengucap 2 kalimat syahadat. Itu pokok bahasan beberapa minggu yang lalu ya. Kemudian yang kedua yaitu menegakkan sholat. Nah, yang dimaksudkan menegakkan sholat di sini yaitu menegakkan sholat 5 waktu atau sholat wajib yang insya Allah sebentar lagi akan kita bahas. Yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Zakat itu ada 2, zakat mal ataupun zakat fitrah. Yang keempat yaitu mengerjakan puasa di siang harinya pada bulan suci Ramadan. Bentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kurang lebih sekitar 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan di siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa yang menjadi rukun Islam. Yang berikutnya yaitu pergi haji bagi yang mampu. Demikian rukun Islam, dan rukun Islam itu jumlahnya ada 5 perkara. Sementara untuk salat wajib itu merupakan perkara yang kedua. Bapak mau tanya nih, apakah kalian sudah melaksanakan semua salat wajib yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Oh ya, mungkin ada yang sudah, mungkin juga ada yang belum melaksanakan. Namun ada baiknya walaupun kita belum diwajibkan untuk melaksanakan salat wajib, kita melatih diri kita untuk terbiasa melaksanakan salat wajib. Kalau tidak bisa 5 waktu, kita coba dengan 1 atau 2 waktu. Misal kita melaksanakan sholat subuh walaupun agak siangan dikit karena anak-anak masih kecil, ya nggak apa-apa, namanya juga latihan. Misal kita mengerjakan sholat subuh sekitar jam 5:30 atau jam 6:15, nggak apa-apa, masih bisa kita melaksanakan sholat subuh. Kalau memang kita barusan bangun, ya enggak? Nah itu. Kemudian anak-anakku sekalian, salat wajib ini ada 5 waktu. Salat wajib yang akan kita kerjakan ada 5 waktu. Yang pertama dimulai dengan salat zuhur. Ya. Zuhur yang pertama. Karena saat Rasulullah diperintahkan untuk menjemput sholat, bertemu Allah, kemudian turun lagi ke bumi. Waktu sholat subuh itu belum melaksanakan sholat wajib. Jadi sholat wajib yang pertama itu ketika dikerjakan yaitu sholat zuhur yang pertama kali. Jadi yang pertama sholat zuhur misalnya. Mungkin waktu yang paling aman karena saat-saat waktu ini kalian sudah melek semua kan, mungkin sudah juga melaksanakan makan siang. Nah, kita biasakan sholat zuhur itu jumlahnya ada 4 rakaat. Kita sholat di bawah bimbingan orang tua. Silahkan mau sholat berjamaah di masjid atau
sholat sendirian di rumah kalian masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu sholat asar. Sholat asar jumlahnya 4 rakaat. Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib jumlahnya 3 rakaat. Sholat isya jumlahnya 4 rakaat. Dan sholat subuh jumlahnya 2 rakaat. Total semua hitungan rakaat dalam sholat wajib atau sholat 5 waktu yaitu sebanyak 17 rakaat. Kita diwajibkan Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya yaitu umat Islam wajib melaksanakan sholat wajib atau sholat 5 waktu. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita jangan sampai tidak melaksanakan sholat 5 waktu, karena sholat itu merupakan tiang agama. Kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka berarti kita telah meruntuhkan agama. Karena kalau agama tidak ada tiangnya, ibaratkan rumah yang tidak ada tiang, tentu tidak bisa kita bertinggal atau bertempat di situ dengan nyaman. Kalau rumahnya tidak ada tiang atau tiangnya sudah mulai keropos kan, maka sebagai tiang agama maka sholat itu wajib kita kerjakan. Kemudian anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya kalian mesti rajin sholat berjamaah di masjid. Dan kalau sholat berjamaah di masjid, jangan kalian mengganggu orang tua kalian, kakak-kakak kalian, ibu kalian yang sedang melaksanakan sholat di masjid. Kalau kita masuk masjid, doanya Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmati. Kemudian kalau kita tahu kita melaksanakan sholat sunnah yang namanya sholat sunat tahiyyatul masjid atau sholat sunat menghormati masjid, jumlah rakaatnya ada 2 rakaat. Yang berikutnya kita duduk beriktikaf di masjid. Kita niatkan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Sengaja aku duduk beriktikaf di masjid. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan jangan sampai kita mengganggu orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Hukumnya kita akan mendapatkan dosa. Kalau kita sudah mendapatkan dosa, kita akan dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pengen Allah sayang dengan kita masuk masjid, jangan mengganggu orang yang beribadah di dalam masjid. Kemudian anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, salat wajib yaitu seperti yang telah Bapak terangkan di depan. Salat wajib itu adalah salat 5 waktu. Salatnya yaitu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Harapan Bapak setelah kalian mempelajari tentang salat wajib ini, kalian bisa melaksanakannya di rumah kalian masing-masing. Di antara 5 salat yang kita kerjakan, yang paling penting yang sering dikerjakan oleh kita semua yaitu saat kita melaksanakan salat subuh.
Di rakaat kedua sholat subuh itu ada yang namanya doa kunut. Di dalam mazhab Imam Syafi'i kita disunahkan untuk membaca doa kunut. Ada juga yang tidak membaca doa kunut, silahkan, gak apa-apa. Apabila kita mau membaca doa kunut, maka itu lebih baik. Dan sebab itu, anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melaksanakan sholat subuh, sholatlah kalian dengan pahala-pahala yang terbaik, dengan gerakan-gerakan yang terbaik, sehingga akan mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang luar biasa. Kemudian anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat wajib ini ada dua macam cara mengerjakannya. Satu, salat berjamaah, salat yang dilaksanakan di masjid atau di rumah, yang dikerjakan minimal jumlahnya ada 2 personil atau 2 anggota atau 2 orang yang akan melaksanakan sholat. Satu berfungsi sebagai imam, yang satu berfungsi sebagai makmum. Ini namanya sholat berjamaah. Kemudian ada juga sholat 5 waktu itu dikerjakan sendirian, atau yang dikenal dengan sholat munfarid, sholat sendirian. Boleh kalian kerjakan di rumah atau kalian kerjakan di masjid. Lebih utama kalian kerjakan di masjid. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan sebagai pengantar dari materi kita, yaitu pelajaran ke-9 tentang salat wajib. Kesimpulan dari pemaparan Bapak, yang pertama, salat itu adalah bagian dari rukun Islam. Salat itu ada pada rukun Islam yang kedua. Kemudian salat wajib itu dikerjakan ada 5 waktu. Waktu yang pertama yaitu salat zuhur, yang kedua salat asar, yang ketiga salat maghrib, yang keempat salat isya, dan yang kelima salat subuh. Kesimpulan yang ketiga, salat 5 waktu dikerjakan ada 2 macam cara mengerjakannya. Yang satu yaitu dikerjakan secara berjamaah, baik di masjid ataupun di rumah. Kemudian yang kedua, salat secara munfarid atau salat yang dikerjakan sendirian. Boleh dikerjakan di masjid ataupun dikerjakan di rumah. Itu kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Sementara tugas yang Bapak berikan kepada kalian yaitu menghafalkan jumlah salat 5 waktu, nama dan jumlah rakaatnya. Nama dan jumlah rakaatnya. Kemudian kalian kirim melalui video WA pada grup kalian masing-masing. Kirim melalui video WA pada grup kalian masing-masing. Caranya begini. Diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama-nama salat 5 waktu. 1. Salat zuhur jumlahnya 4 rakaat. 2. Salat asar jumlahnya 4 rakaat. 3. Salat maghrib jumlahnya 3 rakaat. 4. Salat isya jumlahnya 4 rakaat. 5. Salat subuh jumlahnya 2 rakaat. Total semua salat yang dikerjakan dalam sehari semalam yaitu 5 waktu dengan jumlah rakaatnya ada 17 rakaat. Kemudian ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau seandainya ada kelebihan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya banyak sekali kekurangan, itu datangnya dari Bapak sendiri sebagai manusia biasa. Kurang lebih hanya ini dapat Bapak sampaikan. Billahi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.